Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kenal para sahabat, teman-teman bersama channel Agung Muhammad Hendarto Agung. Pada hari ini Jumat tanggal 27 Juni 2025 kita akan memaparkan mengenai perizinan fiber optik di lingkungan terkecil. Para sahabat sekalian, untuk perizinan kabel fiber optik yang khususnya area areal atau udara, tentunya kita akan menggunakan tiang tumpu yang tingginya 6 meter, 7 meter, 8 meter, 9 meter, 11 meter, dan sampai kondisi tertentu perlu ketinggian tertentu juga untuk tiangnya. Para teman sekalian yang masih pemula, yang belum pernah melakukan izin di setiap perumahan, yang paling penting ada yang harus diketahui bahwa untuk perizinan fiber optik ini menyangkut daripada izin dari Keminfo, yang tentunya dari setiap perusahaan pasti mempunyai izin dari Keminfo, yaitu izin untuk pelayanan daripada konten-konten yang ada di dalam fiber optik tersebut. Tentunya fiber optik itu sudah tidak asing lagi untuk dijamin sekarang, di mana fiber optik ini akan menghasilkan audio dan video serta data. Jadi audio, video, dan data kom, yang mana fiber optik lebih cepat dan lebih besar dapat memuat daripada data-data yang akan dikirimkan. Para teman-teman sekalian, selain daripada Keminfo, untuk perizinan penanaman tiang ini tentunya melibatkan institusi terkait, yaitu terutama adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang izin penanaman tiang ini meliputi izin Dinas PU Nasional, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, dan Dinas PU Kabupaten. Para sahabat sekalian, yang akan kita lakukan daripada tim perizinan atau tim permit pada umumnya adalah bahwa kita akan memperluas suatu jaringan instalasi daripada fiber optik yang tentunya Anda ditugaskan oleh suatu perusahaan, yang mana di suatu komplek tersebut belum ada jaringan internet atau sudah ada provider lain. Kalau area yang belum ada jaringan internet, itu akan lebih memudahkan kita daripada area yang sudah memiliki jaringan internet baik 1, 2, atau 3. Para sahabat sekalian, teman-teman sekalian, tentunya kita jangan putus asa atau berkecil hati apabila area tersebut sudah ada jaringan internet dari provider lain 1, 2, atau 3 atau jumlah tertentu. Yang perlu diingat bahwa yang pertama-tama kita melakukan pendekatan dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tetapi secara detail semuanya harus kita lalui, yaitu izin yang paling utama adalah izin kepada warga, rukun tetangga, rukun warga, kemudian kepala desa atau kelurahan. Tentunya semua izin ini harus dijalani sehingga untuk pemasangan daripada tiang-tiang pancangnya kita tidak mengalami hambatan ataupun gangguan, sehingga pekerja-pekerja atau mandor dapat bekerja dengan baik. Dalam hal ini tentunya kita akan melakukan izin melalui kelurahan, kemudian dari kelurahan mungkin akan dipersilakan ke rukun warga, dan hal yang terbaik yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada rukun warga, rukun tetangga, dan warga tersebut. Dalam sosialisasi ini tentunya hal-hal yang biasa kita lakukan itu ada kelurahan apa, kemudian itu RW berapa, kemudian tentukan batas-batas area, karena kadang-kadang kita mendapat area yang di dalam boundary atau batas-batas areanya itu meliputi 2 kelurahan, ataupun 1 kelurahan meliputi 3 RW,
ataupun satu kelurahan meliputi 4 RW. Jadi area batas-batas tersebut harus kita pahami betul dan kita tanya betul kepada provider yang memberikan tugas kepada kita. Kemudian kita melakukan pendekatan kepada Pak RW, Pak RT dan warganya. Dalam pendekatan ini kita harus tahu daripada nama Pak RW atau Pak RT atau warga tersebut. Kemudian beliau ini statusnya selain sebagai RW, bekerja di mana, pulang jam berapa, dan biasa waktu yang tepat untuk berkunjung kepada beliau. Setelah tahu, kemudian juga kita harus mengetahui nomor handphone pribadinya, sehingga dalam pendekatan kita lebih mudah, lebih gampang, atau kita bisa bertemu secara cepat. Kemudian kemukakan bahwa kita akan melakukan perluasan jaringan dengan teknik penanaman tiang. Yang harus kita ingat dan harus kita jelaskan secara rinci dan detail bahwa kita betul-betul menanam tiang yang mana jarak antara tiang adalah 50 meter, ketinggian tiang bisa 6 sampai 7 sampai 11 meter. Kalau yang 6 meter dan 7 meter itu harus ditanam dengan kedalaman 1 meter 10 sampai 1 meter 20, kemudian dicor dengan pengecoran 30 cm di atas permukaan tanah, kemudian 30 cm di bawah permukaan tanah, dan lingkaran 30 cm. Dan pengecoran biasanya dilaksanakan setelah tiang-tiang terpancang dan kabel-kabel sudah terhubung satu sama lain. Dan beritahu juga bahwa selain daripada tiang pancang situ, kita mempunyai peralatan-peralatan pendukung, misalnya adalah terminal yang untuk ke rumah-rumah dan terminal untuk penguat daripada terminal yang di rumah-rumah. Kalau dalam istilah daripada jaringan fiber optik bisa juga disebut FAT atau fiber access terminal, yang fungsinya untuk menjangkau pelanggan ke rumah-rumah. Kemudian di setiap beberapa FAT itu ada FDT, yaitu fiber distribusi terminal, dan itu harus dijelaskan. Kemudian lakukanlah sosialisasi. Sosialisasi sebaiknya dilakukan dengan santai, persiapkan dengan baik materi yang akan kita bicarakan. Tentunya materi yang kita bicarakan adalah keuntungan adanya jaringan internet kita dan apa kelebihan kita daripada internet yang lain, baik dari segi harga maupun kontribusi yang akan diberikan kepada RT dan RW. Baik kontribusinya berupa internet gratis 1 bulan atau berupa pembelian peralatan untuk kebutuhan RT, atau kita memberi bantuan ke masjid yang ada di lokasi tersebut, atau kita memperbaiki fasilitas umum yang akan kita berikan. Dan itu masing-masing provider atau perusahaan satu sama lain berbeda-beda. Yang kedua, kita harus tetap bersemangat dan kita harus selalu berpikir positif bahwa kita datang, kita akan diterima dan jaringan kita akan masuk ke wilayah tersebut. Demikian para teman-teman, sahabat, yang mungkin bincang-bincang sederhana dan simpel, tetapi bisa menjadi pelajaran ataupun menjadi acuan dasar daripada adik-adik semua dan teman-teman yang berada di perizinan. Demikian para sahabat, salam sejahtera bersama channel Agung Muhammad Hendarto Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.